saja ya, saking ingin mengumpulkan tugas ya. Tidak seperti itu, saya usaha saudara dulu ya, mengerjakan salah-salah betul salahnya itu nomor 2 bagi saya ya. Baik ya, kita lanjutkan materinya mungkin sudah diberikan ya kemarin itu untuk pertemuan 1 dan 2 ya. Nah, sebenarnya kita harusnya masuk 3 minggu yang lalu ya, harusnya ini pertemuan ketiga ya, tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ya. Karena nanti hari Sabtu kali Sabtu kali ya kita terhalang oleh adanya lebaran gitu ya. Sedangkan kita harus tetap melakukan gitu ya. Baik, Ibu sudah dijadikan pas belum? Atau mau sama Alika aja materinya disampaikan? Sudah dijadikan host, Bu. Oke, Ibu buka dulu ya. Dan buka. Oke, saya sudah terlihat? Sudah Alika terlihat. terlihat? Yang tidak stabil nih internetnya. Sudah ya? Oke, yang lalu sudah ini ada latihan soalnya sudah ya. Kita lihat sekarang tentang hidrolisis sudah, tentang larutan buffernya ya. Apa itu larutan buffer ya atau larutan penyangga atau dapar dulu ya istilahnya. Itu larutan yang dapat menahan perubahan pH ketika sejumlah kecil asam atau basa ditambahkan. Ya. Nah, itu jadi yang bisa menahan larutan buffer ini ya. Nah, kalau tidak ada larutan buffer kan misalkan dalam suatu kesetimbangan asam basa itu ya kalau ditambahkan asam itu pasti nanti pH-nya akan tambah kecil ya atau makin asam. Sebaliknya kalau ditambahkan basa pasti pH-nya akan berubah ya lebih basa gitu kali ya. Nah, sedangkan kalau ada larutan buffer maka bisa dipertahankan ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, terdapat 2 tipe larutan buffer ya, yaitu asam lemah dan garamnya. Ya. Asam lemahnya misalkan asam asetat CH3COH ya, garamnya CH3CONA. Nah, itu akan membentuk larutan buffer asam ya. Yang kedua adalah basa lemah dengan garamnya. Oke. Nah, pada persamaan keseimbangan di bawah ini lihat ya, bahwa kalau ada reaksi keseimbangan seperti ini ya, maka menurut hukum keseimbangan jika ditambahkan ya OH minus ya, berarti di sini OH minus ya, HA H2O, jadi H3O plus ini H minus ya, maka akan bergeser ke kanan ya, menambahkan H3O plus berarti asamnya berarti dia akan menggeser ke arah kiri ya, jadi supaya KC-nya tetapan keseimbangannya tetap gitu ya. Nah itu hukum keseimbangan ya atau efek Johnson-Lama ya seperti yang lalu. Kemudian pada suatu larutan buffer tidak tergantung pada jumlah absolut pasangan asam basa konjugasi, namun tergantung pada rasio keduanya. Ya, kita lihat maksudnya apa ya. Jadi misalkan ini ya, nilai pH larutan buffer dihitung menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch ya, yaitu untuk buffer asam ya, dari asam lemah dan basa konjugasinya maka pH-nya seperti ini ya. Jadi pKa ini ciri dari suatu asam lemah ya, cirinya seperti itu. Ini basa konjugasinya ya. Ini rumusnya adalah pKa plus loh ya, A minus ya atau sisa asam dibagi dengan konsentrasi ya HA-nya. Sudah ya, kalau untuk larutan buffer basa ya jadi basa lemah dan asam konjugasinya tinggal 14 ya kurangi ini. Ya PKB-nya ya, POH-nya mungkin yang karena di sini basa lemah berarti
pertama pOH-nya terlebih dahulu ya. pOH-nya berarti PKB plus lo OH minus ya, atau sisa asamnya dibagi dengan garamnya ya. Atau langsung saja, nanti kan ketemu pOH, langsung saja pH-nya tinggal 14 kurangi pOH-nya ya. Nih PKB HA per A ya. Oke, itu rumus-rumus buffernya ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Contohnya ada sejumlah 100 ml larutan total asam klorida 1 molar ya. Oke, berarti 10 ml ya. Diambil sebanyak 10 ml dan ditambahkan ke dalam 100 ml beberapa larutan berikut ya. Jadi ada sejumlah asam kuat ya. 100 ml 1,0 molar. Oke. Kemudian diambil sebanyak 100 ml. Ya, berarti kan sekarang ada 110 ml ya. Kemudian ditambahkan ke dalam 100 ml larutan air murni dengan pH 7 ya, dan ke dalam larutan yang mengandung 1 asam ya, HA asam ya, dan 1 molar garamnya atau sisa asamnya dengan pKa-nya sama dengan 7. Hitung pH pada kondisi di atas ya. Hitung pada pH pada kalau ditambahkan keadaan air murni yang pH-nya 7. Ya, jadi di sini awal pH-nya 7. Kemudian kita tadi di sini ya awalnya ada sekian Cl ya, 100 ml 1 M. Oke. Lihat. Ya, pertama dulu ya. Jadi dimasukkan ke dalam air murni ya. Awalnya air murninya pH-nya 7 ya. Kemudian ditambahkan 100 ml 10 ml larutan HCl1M. Ya. Tadi kan diambil 10 ml. Ya. Berarti 10 ml dibagi 1M ya. Atau dalam 1M. Berarti 0,1 ya. Dibagi dengan ini jumlah sekarang kan 100 ml dengan 10 tadi ya, 110 ml. Berarti 0,091 H plusnya ya. Berarti pH-nya min loh dari sekian. Lihat, pH-nya menjadi 1,04. Oke, bisa dilihat ya, perhatikan bahwa perubahan pH-nya sangat besar. Ya, dari 7 langsung menjadi 1. Oh, ya, ditambahkan padahal cuma ditambahkan jumlah asam 10 mili ya. 1 molar. Tuh ya, kalau pada air murni pH 7. Tapi sekarang kalau ditambahkannya atau ini ke dalam suatu larutan buffer ya. Ya, penambahan 10 ml larutan HCl ke dalam sistem buffer, lihat ya. Mula-mula kan terdapat 0,1 mol asam dan basa konjugasinya. Ya enggak? HCl dianggap nih tadi ya 10 kali 0,1. Ya. HCl dianggap akan bereaksi dengan basa konjugasinya ya dan mengubahnya menjadi asam. Ya, asam kuat ya. Nah, tetapi setelah penambahan sekarang akan terdapat 0,09 mol basa konjugasinya dan 0,11 mol asamnya. Ya. Sehingga tadi memakai rumus pH, pKa plus lo ya. Ini garamnya gitu ya atau sisa asam dibagi HA-nya. Ya. Ini 7 pKa-nya. Ya, tadi kan pK-nya tadi 7 ya sudah diketahui. Loh, nih 0,09 tadi ya. Basa konjugasinya ya atau garam boleh ya. Ini asamnya ya. Lihat perubahannya pH-nya jadi 6,91 ya. Tidak terlalu banyak kan perubahan pH yang terjadi tadi dari 7 menjadi 6,91. Ya, boleh dikatakan hampir sama lah ya. Karena arti dari pH kan saudara sudah tahu min loh dari H+. Nah, ya. Pangkat 7 dengan pangkat 6,91 kan tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini jadi fungsi larutan buffer itu untuk mempertahankan pH. Ya, ini meskipun ditambahkan ini ya, tapi tidak merubah pH begitu besar ya. Ini misalkan ya tadi 10 mili ya
adanya di sini ya. Tadi kan kalau tidak ada buffer 1, tapi kalau sudah ada buffer menjadi 6,91 dan seterusnya. Ditambahkan 20, jadi dari 0 ke 78, lihat ya ini di sekitar 7 ya. Nah itu ini tidak perlu dihafalkan, jadi pengertian saja oleh saudara ya apa arti dari larutan buffer ya. Nah, ini kalau digambarkan dengan grafiknya ya pengaruh penambahan asam atau basa pada larutan buffer seperti ini ya. Menit lagi ya. Ini aplikasinya ya untuk mengontrol pH dalam darah. Oksigen sebagian besar ditransport oleh hemoglobin dalam sel darah merah. CO2 ditransport di dalam plasma dan dalam sel darah merah. Buffer yang berperan adalah asam karbonat atau bikarbonat ya. Di bikarbonat adalah buffer penting untuk mengontrol pH darah ya. Ini yang terjadi dalam tubuh kita. Oke ya, nah itu untuk buffer ya sebagai tambahannya dari teori asam basa dan hidrolisis tadi ya. Jadi silakan nanti saudara pelajari lebih detail ya dengan contoh-contoh soal nanti juga akan saya berikan ya. Biasanya dengan contoh soal saudara lebih memahaminya ya atau membuktikannya dari teori yang tadi. Teori daripada larutan buffernya dimana dia bisa mempertahankan pH walaupun ada penambahan asam atau basa gitu ya. Baik, itu ya karena saya harus ke materi yang pertemuan ketiga. Lihat sekarang untuk pertemuan ketiga dan 4 ya. Sorry. Gimana sih caranya ini? Udah kelihatan belum? Halo? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya, ini kalau bentar. Saya tutup dulu deh yang tadi. Oh, gini. Tuh, ketutup ini. Oke, coba ini. Sekarang gimana? Ada? Halo? Ada, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ada. Tentang apa? Apa judulnya? Kesetimbangan reaksi pengendapan. Keseimbangan reaksi pengendapan ya. Jadi reaksi keseimbangan yang menghasilkan endapan gitu ya. Nah, perhatikan berikut ya. Oke. Misalkan NaCl aqua ya, larutannya ya. AgNO3 juga larutan ya menjadi AgCl dan NaNO3. Nah, AgCl-nya berupa padatan ya. Ini yang disebut nanti terjadinya endapan ya. Ini Ibu maaf, ya nggak ini jalan. file PPT-nya masih di folder, Bu, belum masuk PPT-nya. Oh, gimana tuh ya? Belum terbuka ya. Tapi kalau Ibu buka tadi ketutup. Bentar. Sebentar. Oh, Ibu harusnya di ini. Kasih di folder ya. Dan ada nih sekarang. Share. Ini. Oke. Sekarang gimana? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk ya. Ini Ibu kalau jadi host harus ada mahasiswa masuk harus di-admit ya. Jadi menghalangi. Oke. Mana nutupnya nih?
Ini jadi kehalangan sama yang ini. Gimana ya caranya? Oh, ada tanda kali ya. Top ini sih. Nah, oke. Ya. Ini udah ya. Tadi sekali lagi ini kita mereaksikan NaCl dan AgNO3 ya, dua-duanya cairan, maka akan terbentuk AgCl yang berupa padatan ya. Ini yang tadi disebut sebagai pengendapan ya, sisanya NaNO3. Jadi kalau buat reaksi ioniknya ya, jadi NaCl ini kan Na+, Cl-, ini Ag-nya Ag+, NO3- ya. Kita saudara ketahui nanti ini akan bergabung dengan 3 ya, Ag dengan Cl ya. Atau langsung saja Ag+, Cl- menjadi AgCl berupa padatan. Ya. Kemudian KCl dengan NaNO3. Terjadi adalah KNO3 dan NaCl. Nah, ini semuanya aqua ya. Jadi di sini tidak terjadi endapan ya. Ini secara ioniknya udah seperti tadi. Seperti ini, maka di sini tidak terjadi endapan. Nah, sekarang berarti pertanyaannya kapan terjadi endapan? Ya, atau kapan itu tidak terjadi endapan, maka ada aturan kelarutan ya. Nah, ini terhafalkan atau biasanya kalau sering latihan kita akan tahu sendiri itu kelompok daripada garam yang larut dan tidak larut ya. Sudah tahu teorinya ya, atau tahu aturan ini ya, maka saudara nanti akan bisa meramalkan apakah terjadi endapan atau tidak ya. Untuk garam-garam alkali ini larut dalam air ya. Alkali berarti yang mengandung alkali ya. Oke. Kemudian garam-garam amonium juga larut dalam air ya. Artinya di sini tidak terjadi endapan ya, garam alkali ya, garam amonium. Ya. Kemudian garam-garam yang mengandung anion-anion ya, nitrat, klorat ya, biklorat dan ini asetat ya, itu juga larut dalam air. Kemudian seluruh klorida, bromida, yodida larut dalam air kecuali sebagai garam Ag-nya ya, seperti tadi AgCl, Pb, Hg ya. Ini akan terbentuk endapan ya. YBr misalkan ya, PbCl. Berarti endapan ya. Seluruh garam sulfat larut dalam air. Nah, kecuali garam Pb ya. PbS4, SRS4, BRS4 gitu ya. Sedangkan untuk CaAg sedikit larut. Kemudian yang keenam, seluruh logam oksida tidak larut dalam air kecuali logam alkali Ca, Sr dan Ba ya. Kemudian seluruh hidroksida tidak larut dalam air kecuali logam alkali BaSCr ya, mirip dengan tadi, dan CaOH2 kali sedikit larut. Oke. Seluruh karbonat, fosfat, sulfida dan sulfit tidak larut dalam air kecuali amonium ya, dan garam alkali yang sedikit larut. Nah, ini aturan kelarutannya ya. Jadi kita bisa meramalkan ya bahwa jika mereaksikan dua buah larutan ya, kapan terbentuk endapan ya. Nah, ini misalkan ya, garam manakah yang mengendap? Dilihat dari aturan-aturan tadi. Ya. Silakan. BaCl2. Silakan dihitungkan dulu ya. Boleh saudara tulis dulu, nanti saya perlihatkan lagi aturan tadi sehingga saudara nanti bisa menjawabnya. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 untuk 10 orang nih ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Tulis aja dulu garam-garam ini. Nanti saya bukakan aturan yang tadi. Ya, misalkan BaCl2 larut, kenapa alasannya ya? BaCl3 tidak larut, alasannya apa dan seterusnya. Pak, nanti yang bisa raise hand ya. Saudara tulis aja dulu garam-garam ini. Kalau sudah, nanti saya buka slide yang sebelumnya.